Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, halaman kosong sebelah rumah. Yudi dan keluarganya tinggal di kawasan Tambun, Bekasi. Kebetulan sebelah rumah Yudi adalah rumah kosong. Ia tak ingat berapa lama rumah itu kosong. Tetapi seingat Yudi, rumah itu dulu berpenghuni. Ketika ia kecil, rumah itu berpenghuni. Tetapi entah kenapa rumah itu menjadi kosong hingga saat ini. Yudi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Setiap tengah malam, ia selalu mendengar suara anak kecil yang sedang bermain. Suara gelak tawanya sungguh sangat riang, tetapi Yudi merasakan aura yang mengerikan di baliknya. Hampir setiap malam, ia diteror oleh suara-suara itu, akan tetapi Yudi enggan menceritakan ke ibunya akan hal itu. Hingga suatu malam, saat itu Yudi sedang mengerjakan tugas kuliahnya hingga tengah malam. Entah kenapa, tiba-tiba saja bulu kuduk Yudi berdiri. Ia merasa ada yang tidak beres. Tapi Yudi tidak menghiraukannya. Yudi mulai mendengar sayup-sayup ada yang memanggil namanya, seakan-akan mengundang Yudi untuk datang. Mulanya Yudi membiarkan suara itu, tetapi lama-kelamaan suara itu makin terdengar. Seketika itu Yudi berhenti menulis. Ia memutuskan pendengarannya terhadap suara itu. Makin lama Yudi semakin merinding. Ia bisa mendengar suara itu dengan jelas. Seakan-akan suara itu menggema di kepalanya. Ternyata suara itu berasal dari luar jendelanya. Yudi mengumpulkan keberaniannya untuk memeriksa sumber suara, walau nampak ragu. Dengan segenap keberaniannya, akhirnya Yudi beranjak menuju jendela kamarnya yang menghadap langsung keluar ke rumah di sebelah rumahnya. Saat Yudi membuka gorden jendelanya, betapa kagetnya Yudi saat melihat ada seorang anak kecil berlarian di halaman sebelah rumahnya yang kosong. Seketika jantung Yudi seakan-akan berhenti berdetak. Anak itu berlari-lari seakan-akan menikmati sebuah permainan, sedangkan Yudi masih terpaku di depan jendelanya dan memperhatikan siapakah anak itu. Belum sempat terjawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja anak itu berhenti berlari dan berdiri tepat berhadapan dengan Yudi. Tubuh Yudi bergetar hebat ketika ia dapat dengan jelas melihat wajah anak itu. Wajahnya benar-benar pucat, penuh dengan luka lebam. Dan yang lebih menyeramkannya adalah di kening sebelah kanan ada luka hantaman yang amat besar dan masih mengeluarkan banyak darah. Anak itu menatap tajam ke arah Yudi. Suara memanggil itu tetap terdengar, tetapi biar anak itu sama sekali tidak terbuka. Secara tiba-tiba anak itu mengangkatkan tangannya dan menunjuk ke arah Yudi, dibarengin dengan senyuman yang menyeringai. Seketika itu juga Yudi langsung berlari keluar dari kamarnya. Ia ketakutan. Akhir malam itu Yudi tidur bersama kakaknya. Nah, barulah keesokan harinya Yudi menceritakan tentang peristiwa itu kepada ibunya. Dan ketika itu ibunda Yudi bercerita bahwa dulu rumah itu dihuni oleh pasangan suami istri muda dan seorang anak laki-laki mereka.
Awalnya semua berjalan baik, hingga beberapa bulan kemudian. Keluarga itu sering bertengkar, entah apa penyebab pertengkaran mereka. Sampai akhirnya di suatu pagi, sang istri dan anak mereka ditemukan sudah meninggal dunia diakibatkan dihantam benda keras. Dan suaminya sendiri ditemukan gantung diri di kamar. Setelah itu tindak ada lagi yang menempati rumah itu hingga sekarang. Ibunda Yudi juga mengatakan bahwa ia juga sering melihat penampakan seorang wanita di sana. Ibunda Yudi menyuruh Yudi untuk tidak menghiraukannya, karena mereka tidak jahat, mereka hanya tidak bisa menerima kematian mereka. Dan yang lebih mengejutkannya, ternyata anak dari keluarga itu adalah teman kecil Yudi. Mereka dulu sangat akrab. Itulah cerita untuk malam hari ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.